الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Mahasyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini, di tempat yang di dalamnya kita saling mengingatkan tentang hukum-hukum agama Allah. Di tempat ini juga kita saling mempelajari dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi dan juga nasihat-nasihat para ulama, yang di dalamnya juga kita menjalin ukhuwah Islamiyah, menjadikan tempat ini untuk kita bisa menjalin tali silaturahmi, tali persaudaraan sesama saudara kita. Dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seluruhnya. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang untuk dia mensyukuri nikmat yang besar ini, nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk mengumpulkan sebaik-baik bekal, yaitu bekal ilmu agama, sehingga kita menjalani kehidupan yang ada di dunia ini tidak melakukan kesalahan tatkala kita di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah modal yang besar seorang dipahamkan ilmu agama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepada dia kebaikan, maka pasti Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama.
Pasti Allah pahamkan seseorang tentang ilmu agama. Artinya orang-orang yang mereka jauh dari ilmu agama, Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri mereka. Dan dengan ilmu agama, seorang akan mulia dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal ilmu agama. Dengan ilmu agama, derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluk yang tidak mengenal ilmu agama. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Dan juga Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala menegaskan dalam ucapan beliau bahwa beliau mengatakan, laulal ilm lakuntu baqalan min baqalil Kufah. Kalau bukan karena menyandang ilmu agama, maka sungguh aku hanya menjadi seorang tukang sayur dari tukang-tukang sayur yang ada di negeri Kufah. Wa ana laulal ilm lakuntu bazzazan min bazzaz Sijistan. Kalaulah bukan karena menyandang ilmu agama, maka aku hanya menjadi seorang tukang kain dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Menunjukkan kepada kita bahwa dengan menyandang ilmu agama, seorang itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Terlebih lagi tatkala dia mendakwahkan ilmu yang dia ketahui. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, barang siapa yang mengajarkan, menunjukkan, mengarahkan orang lain kepada ilmu agama, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukan amalan tersebut. Ini kemuliaan seorang yang mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali melanjutkan untuk membaca sebuah risalah, sebuah tulisan ringkas dari seorang ulama besar yang ada di negeri Saudi Arabia yang masih hidup, beliau hafizahullah taala, seorang anak dari ulama besar, kibarul ulama, ulama yang paling dituakan di kota Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumullah hafizahumullah taala, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah, anak dari ulama besar kota Madinah yang masih hidup, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badar hafizahumullah taala. Beliau dan bapaknya adalah seorang ulama besar yang masih hidup. Kalau Syekh Abdul Razak pernah datang ke Indonesia, pernah datang ke Makassar, pernah mengisi di Masjid Al-Markas. Adapun Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapak beliau, belum pernah datang ke negeri kita, karena urusan yang sangat sibuk dan kondisi fisik yang sudah mulai melemah. Ulama yang sangat tua, sangat kibar di sisi ilmu dan di sisi usia. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terakhir di dalam pembacaan kita dalam kitab Sifatuz Zaujati Shalihah, sifat-sifat istri yang salehah, yaitu ucapan beliau yang terakhir fokus membahas tentang beberapa sifat-sifat wanita salehah. Di antaranya beliau memberikan wasiat bahwa wanita salehah itu dia memiliki sifat al-hadaru min kaidi syaitan. Dia memiliki sifat senantiasa berhati-hati dari tipu daya syaitan, wa nazaghatihi wa wasawisihi, serta gangguan syaitan dan juga bisikan syaitan. Dia senantiasa berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kalian diganggu oleh syaitan dengan sebuah gangguan, fasta'idz billah. Minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kisah yang menimpa sahabat Nabi, ya, ketika beliau sedang sholat, kemudian diberikan waswas oleh syaitan. Ketika beliau sholat, diberikan waswas oleh syaitan.
Maka orang ini pun mengajarkan, atau dia mendatangi Nabi dan Nabi mengajarkan kepada orang ini. Dia mengeluhkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika saya salat senantiasa akan ada gangguan syaitan yang membuat bacaan saya kacau, hafalan saya rusak, membuat gerakan salat saya menjadi rusak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan yuqal laha khinzib." Itu adalah syaitan yang namanya khinzib, atau juga bisa dibaca khinzab. Bisa dibaca khinzib, bisa dibaca khinzab. Ini syaitan yang khusus mengganggu orang salat. Kata Nabi kepada sahabat ini, "Idza ahsastahu fata'awwadz billah." Kalau andai kata kiranya syaitan yang bernama khinzib atau khinzab ini membuat salatmu kacau, mengganggu salatmu, maka fata'awwadz billah, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awudlah. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watfil ala yasarika thalathan, dan meludah kecillah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Sahabat ini ketika diajarkan Nabi, dia mengatakan, "Fafa'altu dzalik fa'adhabahu Allahu anni." Maka aku pun melakukan wasiat Nabi itu, dan seketika Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Dia sudah heran, kenapa setiap sholat selalu bacaannya kacau, selalu bacaannya lupa. Dia sudah berniat ingin membaca surah panjang. Ketika sudah membaca waladhdallin amin, ketika ingin membaca ayat, kenapa hilang hafalannya? Kenapa kacau hafalannya? Nah, ini ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah kecil ke arah kiri. Ini ludahan kecil ini, ludah tidak mengeluarkan air ya. Meludah ke arah kiri 3 kali, dan itu akan menghilangkan gangguan syaitan yang mengganggu kita. Nah, itu akan senantiasa ada. Seorang yang ketika sholat senantiasa mengantuk, setiap sholat senantiasa menguap, itu gangguan dari syaitan, was-was dari syaitan. Terlebih bilangan rokaat, ini sering orang lupa. Maka wanita yang salihah, kata Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah, mereka senantiasa menjaga diri dari gangguan syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Dari bisikan-bisikan syaitan. Wa ma yulaqihi fin nufus, yang syaitan tersebut melemparkan dari gangguan-gangguan, dari bisikan-bisikan was-was, mimma yatarattabu ala isgha' lahu wa sama'ihi fasadul 'ishrah, yang mana syaitan ini akan membisikkan di jiwa-jiwa manusia agar senantiasa para wanita mereka memperhatikan dan mendengarkan gangguan serta bisikan syaitan tersebut, sehingga tatkala suaminya memiliki kesalahan, maka syaitan akan senantiasa membesar-besarkan masalah tersebut. Dan para wanita mereka lebih mendengarkan perasaan mereka, sehingga mereka mengikuti dari godaan syaitan, sehingga mereka pun memiliki rumah tangga yang hancur rumah tangganya. Disebabkan para wanita ini mereka senantiasa memperhatikan dan mendengarkan dari gangguan, dari bisikan-bisikan syaitan. Tidak ada salahnya engkau langsung memaafkan kesalahan orang yang melakukan dosa kepadamu. Memang benar kata Allah, "Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan perbuatan buruk yang serupa. Memang benar. Ketika suami Anda melakukan kesalahan, lantas Anda sebagai istri juga melakukan kesalahan, tidak masalah. Yang jadi masalah zaman sekarang, seorang istri dizolimi oleh suami, istri membalas dengan pembalasan yang lebih besar. Ini yang jadi masalah. Sebaliknya juga suami, istri melakukan kesalahan yang merupakan menelantarkan dari kewajibannya yang harusnya dia lakukan kepada suami, suami membalas dengan sesuatu yang lebih besar. Memang benar kata Allah, perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk yang serupa. Seorang yang dipukul 1 kali, pukul juga 1 kali, tidak masalah, tidak ada dosa padanya. Tapi banyak orang dipukul 1 kali, balasnya 10 kali. Ini ma'asyiral muslimin al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Suaminya
hanya melakukan kesalahan kecil. Seakan-akan suaminya adalah orang yang terburuk di muka bumi ini. Lantas dia mengikuti bisikan syaitan, suamimu begini, suamimu begini. Apa yang dia buat ketika dia keluar rumah? Dia bermain dengan perempuan, dia berjumpa dengan teman-temannya, dia berkumpul dengan teman-temannya. Semakin dibisiki syaitan, wanita ini pun semakin mengikutinya, sehingga kata Syekh Abdul Razak, wa tahaddumul bait az-zaujiyah, akan hancur rumah tangga yang dibangun oleh suami istri ini. Ini khonifidin a'azanallahu wa iyyakum. Oleh karenanya, wahuna yanbaghi an nulahidha malahadatan an mufidatan anna hadha al-adwa al-khafiyya alladhi yaraka wa la tarahu sahibu khibratin wasi'atin wa sahibu tajaraba adidah. Kata beliau, di sini seorang hamba harus waspada bahwa dia betul-betul memperhatikan dengan perhatian yang sangat besar bahwa di sana ada musuh yang tersembunyi di balik kesalahan suamimu itu, para wanita. Di balik kesalahan para suamimu itu, di sana ada godaan syaitan yang akan semakin memperkeruh keadaan rumah tangga. Yang mana dia adalah musuh yang tersembunyi bagimu, alladzi yaraka wa la tarahu, yang dia melihatmu sementara engkau tidak mampu untuk melihatnya. Sahibu khibratin wasi'ah, syaitan itu adalah makhluk yang punya pengalaman yang luar biasa. Dia punya pengalaman yang luar biasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razak pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan bahwa syaitan dia bukan hanya memiliki pengalaman 1 tahun 2 tahun, tapi ribuan tahun yang lalu dia telah memiliki pengalaman yang besar untuk menghancurkan rumah tangga seorang suami dan istri. Karena ini misi terbesar mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa sesungguhnya iblis, bos dari syaitan, meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya untuk mendatangi manusia. Maka yang menjadi orang yang terdekat di sisi iblis adalah syaitan yang mampu untuk melakukan fitnah yang terbesar. Datang syaitan, iblis, saya sudah membuat seorang hamba bertengkar dengan orang tuanya. Dia bertengkar dengan temannya. Dia telah mencela anak yatim. Dia telah menelantarkan hak-hak orang miskin. Sudah berbuat dosa. Saya sudah membuat si fulan jatuh dalam keadaan ghibah, si fulan jatuh dalam keadaan zina. Kata iblis, ma fa'alta syai'a, kamu belum melakukan apa-apa. Kamu belum melakukan apa-apa. Sampai datang syaitan yang lain yang mengatakan, wahai iblis, tidak aku tinggalkan si fulan sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Maka iblis mengatakan, ni'ma anta, kamu adalah makhluk yang terbaik. Didekatkan orang itu bersama iblis dan menjadi syaitan kesayangannya iblis. Karena memang misi besar mereka adalah menghancurkan rumah tangga. Makanya Allah katakan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk yang serupa, boleh. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi ada balasan yang paling besar. Barang siapa yang ingin memaafkan, barang siapa yang ingin memperbaiki hubungan, barang siapa yang ingin mengikhlaskan, tidak membalas, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jarang orang yang berpikir di sini. Orang-orang dulu ketika anaknya berkelahi di rumah atau dia pergi bermain di luar rumah berkelahi, anaknya nangis pulang ke rumah, itu malah dimarahin sama orang tuanya. Kenapa kamu begini-begini? Orang tua sekarang ketika anaknya berkelahi di rumah, maka anaknya pun nangis pulang ke rumah, datang orang tuanya marah-marah, bahkan membalas yang lebih besar. Anaknya cuma dipukul tangannya sampai biru, dia ingin memenjarakan orang yang memukul itu sampai seumur hidup. Nah, ini balasan zaman sekarang tidak sesuai. Oleh karena itu, di sana ada musuh yang sangat luar biasa kekuatannya, yaitu syaitan yang memiliki misi yang sangat besar. Nah, ini pada pertemuan kemarin kita sudah sampai di sini, bahwasanya syaitan itu dapat melihat kita sementara kita tidak dapat melihatnya, kecuali orang-orang yang memiliki kekurangan. Maka mereka akan mampu untuk melihat makhluk gaib. Makhluk gaib itu bukan kelebihan. Orang yang mampu untuk melihat makhluk gaib
Itu adalah orang yang memiliki kekurangan, bukan orang yang memiliki kelebihan. Itu penyakit harus diobati. Kemudian pembahasan baru pada siang hari ini, yaitu ucapan Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa min sifatiz zaujatis salihah, dan juga di antara sifat istri yang salihah, idkhalus sururi ala zaujiha, yaitu dia selalu menampilkan kebahagiaan, kecantikan, kerupawan ala zaujiha, terhadap suaminya. Dia betul-betul menampakkan suatu kebahagiaan yang membuat suaminya idza nadhara ilaiha, senang, bahagia, cinta kepada istrinya kalau dilihat. Ini sifat istri soleha ini. Dia berusaha untuk menghiasi dirinya, untuk mempercantik dirinya, fi hayatiha, baik memperindah, mempercantik perawakannya, wa fi manzuriha, baik dia juga harus memperbaiki pandangannya. Ya, ketika dia lihat, maka suami akan senang ketika melihatnya. Wa fi syakliha, juga dalam bentuk pergerakannya, ya, perbaiki jalannya, perbaiki bagaimana dia menyambut suaminya. Ini sangat penting ini. Belajarlah para wanita untuk merubah kebiasaan kita. Sebelum menikah mungkin kita berpenampilan biasa-biasa, tapi setelah menikah maka hendaknya para wanita memperbaiki dari keadaannya, perawakannya, dari pergerakannya, wa fi libasiha. Demikian pula hendaknya mereka memperbaiki pakaian mereka. Iya, ini banyak zaman sekarang wanita tidak memperhatikan hal seperti ini. Bahkan ketika dia belum menikah, dia adalah seorang wanita yang wajib berdandan di pagi hari sampai malam hari, mesti berdandan. Tapi setelah menikah, dia tidak peduli dengan hal ini. Dia tidak lagi peduli dengan hal ini. Dia tidak peduli dengan hal ini kecuali kalau dia ingin keluar dari rumahnya. Kira-kira ini, ya, seorang wanita yang dia hanya berhias ketika keluar dari rumahnya, ini hanya di Indonesia saja kebiasaannya atau di luar negeri juga? Ya, nah, ini akan disinggung oleh Syekh Abdul Razak di sini. Akan disinggung oleh Syekh Abdul Razak di sini. Wa antakuna muwa'idatan li nafsiha, hendaknya dia membiasakan dirinya ala ta'atihi wal istijabati li awamirihi. Hendaknya para wanita yang mengaku bahwasanya mereka adalah wanita yang solehah, dia membiasakan dirinya untuk mentaati suaminya. Suami kita suruh begini, maka kita begini. Asalkan bukan perkara yang kemungkaran. Kalau perkara kemungkaran, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wal istijabati li awamirihi, hendaknya kita memenuhi dari perintah-perintah suami kita, bidun istinkafin wastikbarin au ta'alin, tanpa ada rasa pembangkangan atau rasa sombong atau merasa lebih tinggi. Banyak dari wanita-wanita muslimah yang mereka membangkang terhadap suami mereka. Diperintahkan demikian tidak mendengar, dilarang demikian tidak peduli. Awis tikbarin, atau dia merasa sombong. Oh, mungkin suaminya baru kenal dakwah, istrinya sudah lama, bahkan dia adalah anak santri, anak pondok pesantren. Untuk apa dia taat kepada suaminya katanya? Ya, kamu saja baru kenal dakwah, kamu saja baru belajar mengaji, sementara saya sudah hafal 30 juz. Ini na'udzubillahi min dzalik, wanita yang sombong, yang tidak mentaati suaminya. Siapapun suamimu, apapun kekurangannya, dia adalah suamimu. Surga dan nerakamu ada di tangan suamimu. Kalau suamimu tidak ridha terhadap Anda, para wanita, maka surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan terbuka. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan terbuka. Ini sifat wanita yang sombong. Au ta'alin, atau wanita yang merasa lebih tinggi. Suaminya nggak punya kerja, istrinya penghasilan jutaan setiap bulannya misalnya. Merasa lebih tinggi karena kedudukan. Kamu untuk apa ditaati? Kamu saja yang kasih makan saya misalnya. Atau misalnya suaminya nggak berpenghasilan, istrinya mencela suaminya. Untuk apa saya mentaati suami? Iya, sementara saya yang menghidupi kehidupan rumah tangga ini, bukan kamu sebagai suami. Suaminya tidak memiliki kerja, dia sudah berusaha, sementara istrinya merasa lebih tinggi. Ini na'udzubillahi min dzalik.
istri yang nusyuz, istri yang kurang ajar kepada suami. Wal yata'ammal fi dzalika haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Sunanin Nasa'i min hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka para wanita, para lelaki seluruhnya perhatikanlah. Kata beliau, perhatikanlah hadis Nabi yang tertera dalam Sunan An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis Abu Hurairah. Kita sering dengar dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama beliau. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu adalah kunyah, julukan yang diberikan Nabi kepada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, Hurairah dari kata-kata hirrah. Hirrah itu artinya kucing. Ya, Hurairah artinya kucing kecil. Ya, Abu Hurairah ini senang dengan kucing, maka Nabi SAW menjuluki dia dengan Abu Hurairah. Adapun nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ini bersahabat dengan Nabi hanya kisaran waktu 4 atau 3 tahun saja, hanya sebentar sekali. Setelah itu Nabi SAW meninggal. Tak bersamaan dengan itu, hanya mempunyai kesempatan bersama Nabi 4 tahun. Beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafalan beliau sangat banyak. Padahal masih banyak sahabat yang duluan berhijrah dari kaum Muhajirin, kaum Ansar, Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini manusia-manusia termulia ini. Manusia-manusia termulia. Tapi mereka tidak banyak hafal hadis Nabi sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kalau ditanya siapa di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya adalah Abu Hurairah. Makanya orang-orang Syiah mereka sangat benci dengan Abu Hurairah, menjelek-jelekkan nama Abu Hurairah. Kenapa? Supaya ketika nama Abu Hurairah itu hancur di tengah kaum muslimin, maka hadis Nabi tidak akan diterima. Misi orang Syiah ini sama seperti orang orientalis. Dia mempelajari agama Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pantas jadi nabi. Yang pantas itu adalah cucunya Nabi SAW yang mereka besar-besarkan. Ya, yang mereka besar-besarkan yaitu Husain ibnul Ali. Ya, Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Orang Syiah akan senantiasa sangat membenci Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW qila li Rasulillah, pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun? Kata seorang penanya kepada Nabi, wanita yang mana yang terbaik? Qal, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang terbaik yaitu wanita yang tatkala suaminya melihatnya, maka suaminya akan bahagia. Kebahagiaan suami ini perlu diketahui wanita. Kebahagiaan para suami itu bukan hanya sekedar kecantikan yang ada pada wajahmu, tapi dari tutur kata, tingkah laku, sikap, perbuatan, dari bagaimana engkau menjaga anak-anak dari suamimu itu, bagaimana engkau menjalankan kewajiban-kewajiban yang mestinya dilakukan kepada suami. Ini perlu diperhatikan. Bagaimana sikap lembutmu terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap anak-anakmu. Ini yang akan diperhatikan. Betapa banyak wanita yang memiliki wajah yang cantik, tapi suaminya juga tidak suka ketika melihat dia. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, innamar rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Kata Nabi, yang namanya kelembutan ketika ada pada seseorang pasti akan membuat kelembutan itu menjadi indah. Akan membuat orang itu menjadi indah. Bayangkan saja kalau istri kita wajahnya biasa-biasa saja, tidak terlalu tinggi juga, pendek je dia, tidak putih juga, hitam je, tapi sikapnya Masya Allah, tutur katanya lembut sehingga suami pun cinta kepada dia. Suami senantiasa merindukannya ketika suami tidak ada di rumah. Akan cinta suami dengan kelembutannya itu, membuat sosok yang penuh dengan kekurangan ini akan melihat menjadi sosok yang sangat dirindukan, sangat dicintai. Tapi sebaliknya, wala yanzi'u min syai'in wala yunza'u min syai'in illa syanah.
Kalau kelembutan sudah dicabut dari jiwa seseorang, maka pasti akan membuatnya menjadi jelek. Secantik apapun wajahnya, kalau tutur katanya kasar kepada suami, tingkah lakunya tidak hormat kepada suami, kurang ajar kepada suami, tidak taat kepada suami, suami akan membencinya dan tidak akan memperdulikan kecantikannya. Ini khonifidin a'azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya, wanita yang solehah itu kata Nabi, yaitu yang membahagiakan suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, dia mentaati suaminya kalau diperintahkan. Ini sudah kita kasih tanda kutip, perintah suami wajib ditaati kalau perintahnya merupakan kebaikan. Adapun kalau kemungkaran, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh kita mentaatinya untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan sifat wanita yang solehah, dia tidak menyelisihi dari dirinya dan juga harta suaminya karena suaminya benci terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalnya suaminya ingin melakukan begini-begini, ya, maka istrinya tidak boleh menyelisihi apa yang ada pada diri suaminya. Seorang wanita yang solehah itu dia mengalah dan dia lebih mementingkan dari kepentingan suaminya. Tapi ini jarang sekali wanita yang seperti ini. Banyak-banyak suami yang mengalah, sampai-sampai ada istilah, ya, perempuan selalu benar, laki-laki salah dan selalu salah. Ini istilah sebenarnya menyelisihi hadis Nabi. Sementara dalam hadis Nabi, wanita itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Iya. Makanya Nabi katakan apa? Khuliqatil mar'atu minad dila'. Wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu paksa tulang rusuk yang bengkok itu untuk diluruskan, kasar taha, kamu akan mematahkannya. Kalau kamu biarkan, ya, lam yazal iwaja, maka dia akan terus-menerus bengkok kalau enggak pernah diluruskan. Iya. Maka kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, berikan nasihat kepada wanita dengan nasihat yang baik. Wanita ini makhluk yang lemah. Sampai-sampai Nabi memperumpamakan para wanita itu bagaikan apa? Gelas-gelas kaca. Irfik bil qawarir, lemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Ya, gelas kaca satu kali jatuh pecah. Iya. Bisa disatukan? Bisa disatukan? Bisa. Bisa kembali dilem-lem, bisa, tapi berbekas. Nah, ini para wanita. Dirumpamakan Nabi SAW demikian. Ketika hatinya sudah sakit, ya bisa kembali, tapi tetap masih ada membekas. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Para wanita yang solehah itu, mereka nggak pernah menyelisihi jiwa suaminya. Suaminya ingin begini, dia penuhi. Suaminya ingin pergi ke sini, dia mau. Suaminya ingin tinggal bersama orang tuanya, dia ikut. Bukan dia yang mengatur keadaan suaminya, dia yang menyelisihi jiwa suaminya. Wa maliha, demikian pula harta suaminya. Dia tidak menyelisih suaminya. Suaminya mau menggunakan hartanya untuk apa? Untuk kepentingan, misalnya untuk membantu kedua orang tuanya. Istri menyelisih, oh jangan. Berikan hartamu kepada saya, misalnya. Menyelisihi jiwa suami, menyelisihi harta suami. Ini bukan ciri istri yang salihah. Kata Syekh Abdul Razak, fahadhihi sifatuha min haitsul manzar wal hay'atu wasyakal. Maka sifat-sifatnya senantiasa membahagiakan tatkala dipandang, tatkala kita melihat keadaannya, dan tatkala kita melihat pergerakannya, kita akan senang. Ini istri yang salihah. Kalau selama ini seorang istri merasa bahwasanya suaminya tidak suka melihatnya, padahal dia memiliki bentuk tubuh yang bagus, demikian pula memiliki wajah yang bagus, maka perbaikilah. Jangan sampai engkau menyelisihi dari perintah suami. Jangan sampai engkau tidak mentaati suami. Jangan sampai engkau menyelisihi dari diri suamimu serta menyelisihi harta suamimu. Ini ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ta'tanni inayatan fa'iqah bihayatiha wa manzariha amamahum wa kullama hadara. Hendaknya kalian para wanita memusatkan pandangan kalian di depan suami kalian setiap kali dia hadir. Ketika suami pulang kerja, sambut suami. Iya. Kalau perlu jangan orang lain yang bukakan pintu, istri yang datang, turun, ya, dari kasurnya dan datang untuk membukakan pintu untuk suami. Maka suami akan senang. Rasa letih yang dirasakan oleh suamimu dari pagi hingga sore hari atau malam hari bekerja, maka dia akan
ia merasakan kebahagiaan dengan sifat wanita yang seperti ini. Melihat wajah suaminya. Ketika suaminya makan, maka dia menemani suaminya makan. Dia melihat mata suaminya, makan bersama-sama. Bukan suaminya hanya sekedar dia ambilkan makanan, kemudian dia pergi dengan handphonenya. Iya, tidak memperhatikan suaminya. Nah, ini wanita zaman sekarang demikian keadaannya. Bahkan suami pulang kerja yang bukakan pintu bukan istri. Kemudian makanan tidak disiapkan, suami ambil sendiri. Istri langsung pergi ke kasurnya, bermain handphonenya, laptopnya, komputernya, dan semisalnya. Sibuk dengan gadgetnya. Suami makan sendiri, cuci piring sendiri, cari uang sendiri, nyuci baju sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para wanita, hendaknya kalian memfokuskan. Kalau suami makan, liatin suami. Kalau kalian sudah kenyang misalnya, perhatikan. Liatin suami makan. Jangan liatin dari sibuk dengan gadgetnya dan semisalnya. Ini nasihat dari Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah. Berarti bukan wanita yang ada di Indonesia saja, di negeri beliau juga demikian. Ya, beliau ulama di kota Madinah, pengajar di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Hendaknya para wanita dia memperhatikan amamahu kullama hadara. Dia memperhatikan suaminya di depannya. Wa aidan awamiruhu wa raghbatuhu wa hajatuhu takunu mahallal ihtimam wal inayah. Dan juga dia senantiasa memperhatikan seluruh yang diperintahkan suaminya, seluruh yang dibutuhkan suaminya, agar senantiasa dia menjadi wanita yang memprioritaskan kepentingan suaminya. Jadilah wanita yang memenuhi, memprioritaskan keinginan suami. Wa minal umur al-mu'assifah anna kathiran minan nisa la ta'rifu zinah wat tajammul illa idza aradat an takhruja minal baiti wa tughadiruhu li huduril munasabah ma au ijtima'in ma au nahwi dzalik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dan dari perkara yang sangat menyedihkan dan di antara perkara yang sangat disayangkan, anna kathiran minan nisa, bahwa kebanyakan para wanita la ta'rifu zinah, dia tidak mengenal berhias, wat tajammul, tidak mengenal memperindah dirinya, illa idza aradat an takhruja minal baiti, kecuali kalau dia ingin keluar dari rumahnya. Ini perkara yang sangat menyedihkan, ini perkara yang sangat disayangkan. Dia tidak mengerti cara berhias, tidak paham untuk memperindah diri di depan suami, kecuali kalau dia ingin keluar dari rumahnya. Pergi taklim baru berdandan, pergi ke masjid baru memakai bedak, pergi untuk apa? Acara arisan baru dia menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Kalau di rumah acak-acakan. Di rumah acak-acakan. Wa tughadiruhu li hudurin munasabatin ma aw ijtima'in ma aw nahwi dzalik. Kata beliau, atau kalau mereka ingin bersegera menghadiri acara-acara tertentu atau perkumpulan-perkumpulan tertentu, jumpa teman-temannya, reunian antara teman-temannya. Oh, di situ baru pakai tas yang mahal, keluar semua perhiasannya. Perhiasan yang selama ini dibelikan suaminya dia simpan, tidak pernah dia pakai. Sepatunya, sepatu yang termahal dia gunakan untuk pergi ke keluar rumah, menggunakan cadar yang dari Saudi Arabia. Tidak mau cadar yang jual di Makassar, cadar yang dari Saudi Arabia dia gunakan. Demikian pula tasnya, demikian pula ya hal-hal yang lainnya. Banyak para wanita, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ketika keluar rumah atau ketika ada acara-acara tertentu baru dia mengeluarkan perhiasannya, dia berhias dan memperindah diri. Amma fima yata'allaqu bihaqqiz zauj idza dakhala fatalaqahu bi thiyabin rithah. Adapun kalau yang menyangkut dengan suaminya, dengan hak suaminya, maka dia pun tidak peduli. Maka dia menghadapkan kepada suaminya, ketika dia berhadapan dengan suaminya, bi thiyabin rithah, dia menggunakan pakaian yang acak-acakan, pakaian yang compang-camping, yang tidak disetrika, yang warnanya sudah pudar, yang membuat suaminya itu tidak berselera kepada istrinya. Lebih parah lagi,
wa bi raihatin ghairu thayyibah. Dia menampilkan sesuatu yang membuat suaminya tidak suka kepadanya, yaitu dia menampilkan bau yang tidak disukai oleh suaminya. Tidak mandi-mandi kalau tidak pergi. Ada wanita yang seperti ini, nanti mau pergi taklim baru mandi. Kalau enggak taklim tidak mandi-mandi. Nanti kalau mau pergi arisan baru dia mandi. Kalau enggak mandi-mandi. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula wa bi sya'rin sya'shas wa bi sya'rin sya'f wa bi sya'rin sya'fin. Kata beliau, demikian pula para wanita zaman sekarang, mereka di hadapan suami mereka tampil dengan rambut yang acak-acakan, enggak disisir rambutnya. Rambut dibiarkan. Udah rambutnya keriting, enggak pernah disisir, semakin keriting. Na'udzubillah min dzalik. Enggak berdandan depan suami. Fa bi sifati tasuddu anha wa taqta'a min raghbatihi fiha. Maka dengan sifat ini yang membuat suaminya tidak berselera terhadapnya, yang suaminya ingin mengharapkan kebaikan kepada istrinya, ingin bahagia lihat istrinya, ketika pulang kerja istri tidak berhias, belum mandi, baunya busuk, baunya tidak disukai suami, rambutnya acak-acakan, maka bagaimana suami bisa berselera kepada istrinya? Summa yufaja annaha fi kulli marratin turidu an takhruja minal baiti takhruju bi zinatin wala tahdha wala ushriha fa ayyu raghbatin tamla'u qalba hadha zawj tujahu man min hadhihi sifatuha ayyu hubbin yaktanifu jawaniha idza kana hadha sya'nuha ma'ahu. Kata beliau, ikhwani fi din a'azanillahu wa iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan sifat ini, ya, bagaimana seorang suami akan berselera terhadap istrinya. Tsumma yufaja, kemudian perkara yang sangat diherankan, annaha fi kulli marratin, pada setiap kali, turidu an takhruja minal baiti takhruju bi zinatin. Kalau dia keluar rumah, dia keluar dengan perhiasan. La tahdha wala bi'ushriha fa ayyu raghbatin tamla'u qalba hadha zawj tujahu min hadhihi sifatuha. Kalau begini perlakuan istri terhadap suami, ya, maka bagaimana suami itu bisa menjadi senang kepada dia? Ayyu hubbin yaktanifu bijawanihi idza kana hadha sya'nuha ma'ahu. Maka kecintaan apa yang mengitari hati suami apabila keadaan istrinya seperti ini? Tidak akan ada kecintaan seorang suami kepada istrinya. Ini al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, khususnya para akhwat, para ummahat, para wanita, untuk memperhatikan dari kewajiban-kewajiban yang mestinya dilakukan kepada para suami. Hadza min dalail humkil mar'ah wa qillati aqliha fi tahqiqi kamalil hayati zawjiyah wa tahqiqi samuwi wa raf'atiha. Kata beliau, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kekakuan para wanita dan kurangnya akal mereka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ini wanita yang kaku. Beliau sebut ini adalah wanita yang kaku menjalankan rumah tangga dan wanita yang kurang memiliki akal dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangganya itu rusak. Ya, jadi tidak salah kalau suaminya, ya, tidak suka kepada dia dan lebih mencari wanita yang lain, disebabkan akhlak seorang istri yang kaku dalam berumah tangga. Ini masya Allah sekali, ya. Seperti seakan-akan yang beliau sebutkan ini adalah sesuatu yang terjadi pada rumah tangga kita masing-masing. Kita introspeksi diri saja, ya, bahwasanya memang hal ini sudah merata di tengah-tengah para wanita, di mana banyaknya wanita yang menelantarkan dari hak-hak suami, dari hak-hak suami mereka. Dan ini adalah perkara yang sangat disayangkan sekali. Padahal ketika seorang melakukan akad pernikahan, itu adalah bukti bahwasanya dia telah bersumpah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah bersumpah bahwa dia telah menjalankan akad pernikahan dan dia akan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini adalah bentuk perkara yang sangat disayangkan. Sementara ketika pernikahan itu telah berjalan, maka masing-masing suami dan istri menelantarkan, ya, dari kewajiban-kewajibannya. Oleh karenanya nasihat yang sangat indah yang sering diulang-ulang oleh guru kita Ustaz Dzulqarnain hafizahullah,
bahwasanya beliau sering mengingatkan dalam pernikahan itu seorang hamba tidak perlu terlalu banyak untuk menuntut hak yang mestinya dia dapatkan. Dalam pernikahan itu, dalam kehidupan rumah tangga, seorang itu lakukan saja kewajiban yang mesti dia lakukan. Para lelaki juga demikian, para wanita juga demikian. Para lelaki, tunaikanlah kewajiban kalian terhadap istri dan anak kalian. Para wanita juga demikian, tunaikan kewajiban kalian terhadap para suami kalian serta anak-anak kalian. Ya, jangan terlalu menuntut hak, karena hak itu kalau dia tidak tertunaikan di dunia, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan di akhirat. Ini banyak orang yang tidak mengerti kaidah ini, sehingga rumah tangganya itu akan hancur. Suami terlalu menuntut hak, dia sudah melakukan kewajiban tapi tidak mendapatkan hak. Dia menuntut kepada istrinya, istrinya tidak memberikan. Akhirnya suaminya pun ya lepas landas, lepas kendali. Akhirnya dia pun ya menceraikan istrinya, berbuat kasar kepada istrinya. Istri pun demikian. Ya, dia melakukan kewajiban kemudian tidak mendapatkan haknya. Dia menuntut haknya sebesar-besarnya, lebih besar dibandingkan apa yang mestinya dia lakukan dari kewajibannya. Suami pun menelantarkan dari kewajibannya, istri tidak mendapatkan haknya. Akhirnya suami pergi kerja sambil singgah di rumah perempuan lain. Istri ketika suaminya pergi kerja, istri pun ya mengajak orang lain, laki-laki lain untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan ini terjadi. Ya, oleh karena itu jangan terlalu menuntut hak sebesar-besarnya, karena hak itu akan ditunaikan oleh Allah di akhirat nanti. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah atau nasihat dari Syekh Abdul Razak hafizahullah berkaitan dengan istri yang solehah, yaitu istri yang senang ketika suami melihatnya, istri yang senantiasa mentaati perintah suaminya, perintah kebaikan, dan juga istri yang tidak pernah menyelisihi jiwa suaminya dan juga harta suaminya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silahkan tafadhol. Iya. Apakah sudah dikatakan jatuh talak sepasang suami istri yang berpisah tanpa didasari dengan kata-kata talak awalnya? Sudah berpisah, sudah begitu tidak ada kata-kata talak. Apa sudah jatuh talak itu sudah lama sekali? Talak itu ada dua. Ada talak bayin, talak yang jelas diucapkan secara langsung kalimat talak. Ada namanya talak yang bentuknya kinayah. Talak yang bentuknya kinayah, hanya sekedar sikap saja. Ya seperti suami misalnya pergi dari rumah itu, tidak kembali lagi dalam kurun waktu yang lama, maka ini sudah terjatuh pada istri itu talak. Ya sudah cerai secara hukum agama, walaupun hukum negara, hukum pemerintah itu harus diperjelas lagi masalahnya. Ada talak yang seperti itu, seorang suami yang langsung meninggalkan istrinya tanpa mengucapkan apa-apa. Itu bukan talak secara langsung namanya, tapi talak kinayah. Ya, secara kinayah dia telah menceraikan istrinya, hanya saja dia tidak mengucapkannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kalau kembali, tinggal kembali. Bentuk kembalinya itu tidak perlu akad. Ya, dengan seorang suami dan istri ini bertemu kembali, kemudian dia saling cinta mencintai kembali, kemudian saling melupakan perkara-perkara yang telah berlalu, dan lebih dibuktikan lagi dengan dia berhubungan suami istri, maka dia telah sah kembali menjadi suami istri kembali. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya lanjutkan pertanyaan tadi. Sementara ditinggal sama istri sama suaminya ini, apakah seorang perempuan ini bisa nikah lagi? Nah, dia sudah ditinggal lama, seperti pertanyaan agama. Iya, bisa dalam hukum agama, bisa. Tapi kalau dalam hukum negara itu harus ada surat menikahnya, harus ada surat cerai ketika seorang ingin menikah. Ya, kalau enggak bakal bisa ada buku nikahnya nanti. Ya, jadi bisa. Tapi ya, saya agak lupa berapa lama kurun waktunya seorang istri itu ditinggal dan dia termasuk dari orang yang terkena talak secara kinayah.
Ya, wallahu taala a'lamu bishawab. Selama itu waktu yang sangat lama sekali, maka boleh seorang istri itu menikah karena itu sudah jatuh talak namanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Para ummahat, pertanyaan silakan. Ini ada lagi dari. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar apabila dikatakan kebahagiaan rumah tangga itu kuncinya ada pada suami? Kebahagiaan. Kebahagiaan rumah tangga itu didapatkan dari seorang suami, maksudnya kuncinya dari suami. Istilahnya suami yang harus saleh dulu. Suami yang harus soleh duluan. Sejalan dengan kesalehan istrinya. Ya. Seperti itu. Ini ungkapan yang kurang cocok ya. Karena kalau kita katakan demikian, maka banyak dari para wanita yang mereka tidak memiliki suami yang tidak memiliki suami yang soleh, tapi istrinya solehah. Seperti istrinya Fir'aun, Asiyah namanya. Ini Asiyah adalah wanita yang beriman kepada Allah. Ketika diumumkan oleh Fir'aun bahwa bayi mana saja yang lahir saat itu akan dibunuh, karena ada berita sampai kepada Fir'aun bahwa akan dilahirkan seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang akan memerangi Fir'aun dan menghancurkan kerajaannya. Maka Asiyah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan dia membesarkan Musa di dalam rumah tersebut. Dan Asiyah adalah seorang yang beriman kepada Allah. Allah menjamin surga bagi Asiyah. Kalau kita katakan bahwasanya kaidahnya harus suami yang soleh duluan baru rumah tangganya baik, maka ini kaidah yang keliru. Karena Asiyah suaminya adalah Fir'aun. Fir'aun ini adalah orang yang bukan sekadar melakukan kezoliman terhadap manusia, tapi dia mengaku sebagai Tuhan, dia mengaku sebagai Rob, anta rabbukumul ana rabbukumul a'la. Di dalam Al-Quran dia katakan, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Dan dia mengingkari adanya Allah, dan dia tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Sampai dia menentang Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tunjukkan Tuhanmu kepada saya. Iya. Sampai dia menyuruh menterinya yang bernama Haman, dia perintahkan untuk membangunkan bangunan yang sangat tinggi, menjulang tinggi ke langit. Ya Haman ibni li sorhan la'alli ablughul asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la udhunnuhu kadhiba. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan kisah ini. Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, ya, bangunkan kepada bangunan yang tinggi, bangunan yang menjulang ke langit, supaya aku bisa melihat Tuhannya Nabi Isa, karena aku menyangka Musa ini berdusta tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu piramid-piramid yang ada di negeri Mesir itu adalah bangunan-bangunan yang dibangunkan oleh Haman untuk Fir'aun. Untuk Fir'aun. Itu piramid itu pendek sekali. Pak Anwar sudah pernah lihat piramid secara langsung? Sudah pernah? Ya, itu paling berapa? Langit pertama aja tidak bisa disentuh itu dengan piramid itu. Bagaimana mungkin ya dia melihat Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu kaidah yang kurang cocok ya kalau katakan seperti itu. Banyak juga para sahabiyah yang dia adalah wanita yang solehah, bersama dengan itu suaminya adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Saya ada pertanyaan? Ya, silakan. Maaf di luar saya titipan. Iya. Dari siapa? Dari bos. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya saling memberikan hadiah di hari raya masing-masing? Ya, misalnya Idul Fitri ini yang bukan Islam memberikan hadiah. Pas ini hari Natal, tapi ini sebelum hari Natal dia berikan terima. Bos yang hadiahkan ke kayak yang duluan dia muslim yang memberikan hadiah. Ala kulli hal saling memberi sesama muslim dan non muslim. Ya, kita kembali ke sebuah kaidah saja bahwa hukum menerima pemberian dari orang kafir itu hukum asalnya boleh-boleh saja, baik berupa benda maupun makanan, boleh-boleh saja. Kita tinggal di rumah kita, di samping kita orang kafir, dia masak makanan, masak ayam goreng misalnya,
atau masak kari kambing diantarkan ke rumah kita, maka boleh kita memakannya selama bisa dipastikan bahwa orang kafir ini tidak mencampur adukkan antara halal dan haram pada makanannya. Enggak semua orang kafir itu makan babi, enggak semua orang kafir itu makan sesuatu yang diharamkan. Sebagian orang kafir ada yang mereka merasa jijik juga dengan hal yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, maka hukum asalnya boleh, karena seorang muslim dihalalkan dalam Al-Quran memakan makanan ahlul kitab. Jelas, ini kaidah asal. Pertanyaannya, bagaimana menghadiahkan makanan di hari raya, acara yang dijadikan hari raya tertentu bagi orang-orang kafir? Bagaimana hukum menerimanya? Kalau kejadiannya ada pengkhususan hari di situ, maka haram seorang untuk menerimanya. Walaupun hukum asalnya boleh, tapi karena ada sebab yang menjadikan hal tersebut diharamkan, maka kita tidak menerimanya. Apapun jenisnya, baik itu perkaranya bukan makanan maupun makanan. Baik perkaranya makanan maupun bukan makanan, tidak boleh kita menerimanya. Nah, ini oleh ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Sebaliknya, kita menghadiahkan di hari raya mereka juga dapat dosa. Karena sama saja kita ikut serta merayakan acara mereka, walaupun lisan kita mengatakan kita tidak sepakat dengan mereka, tapi dengan sikap kita memberikan hadiah kepada mereka, itu menunjukkan kita ridha dengan amalan mereka. Sementara hari raya mereka itu adalah ikrar yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkeyakinan Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka mempertuhankan Nabi Isa. Mereka katakan Nabi Isa itu sudah mati dan disalib, padahal Nabi Isa tidak mati dan tidak disalib. Nabi Isa hidup hingga hari kiamat. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tapi ada orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Bahkan Allah mengatakan bal rafa'ahu Allah, bahkan Nabi Isa itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asalnya boleh, tapi ketika ada acara-acara tertentu seperti hari perayaan mereka, maka haram untuk kita menerimanya, baik itu berupa benda mati, berupa uang, berupa ampau, berupa pemberian-pemberian yang berkaitan dengan acara mereka, walaupun juga makanan, maka haram untuk kita makan. Ketika diberikan, maka tidak boleh kita makan. Bagaimana caranya? Makanan sudah kita terima, sementara kalau dibuang mubazir, kalau diberikan tetangga, ya, apakah diberikan tetangga atau dibuang? Jawabannya tentu kita tidak boleh memberikan kepada tetangga, karena makanan itu haram hukumnya. Makanan itu haram hukumnya. Kita berikan kepada tetangga sama saja, ya, kita memberikan perkara haram kepada tetangga kita. Kalau kita buang, maka itu adalah perkara yang paling selamat, perkara yang paling selamat untuk mengingkari dari perbuatan mereka, dari perbuatan orang-orang Nasrani yang mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bisa dibedakan ini? Ya. Ada lagi? Iya. Iya, silahkan. Jadi tadi kan makanan berbagi Pak Ustaz. Nah, maksudnya kalau dibawa dikasih makanan itu, ayam apakah sudah apa begitu? Iya, boleh saja. Itu sama dengan dibuang juga. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Kalau ada orang menjual kambing, selama ini kambingnya itu perlu kita tanyakan nggak, Pak, kira-kira kambing tak ini yang dia makan rumput tak punya kita atau rumput tetangga? Perlu kita tanya? Ya nggak perlu, nggak ada kaitannya, dia benda mati. Ya dia nggak ada kaitannya. Paham ya? Wallahu taala a'lamu bissawab. Sudah? Lanjut ya? Iya, silakan dulu yang di sini dulu. Oh iya. Berdosakah istri yang lebih memilih orang tuanya daripada suaminya? Bagi para wanita, hukum asal ketika mereka belum menikah wajib berbakti kepada orang tuanya, bapak dan ibunya. Tapi ketika dia sudah menikah, maka baktinya berpindah kepada suaminya. Maka dia wajib mendahulukan, ya, suaminya dibandingkan kedua orang tuanya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan awal-awal. Ini sudah menikah, maka harus dia lebih memilih
atau lebih menghargai, lebih menghormati, lebih taat kepada suaminya dibandingkan orang tuanya. Pertanyaan kedua, apa hukum di dunia dan di akhirat bagi suami yang tidak menundukkan pandangannya? Hukum di dunia tentunya bisa jadi dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, baik berupa azab yang menghancurkan dunianya ataupun azab yang menghancurkan akhiratnya. Ya, menghancurkan agamanya. Kalau hukum akhirat sudah jelas. Hukum akhirat pasti bagi orang-orang yang mereka tidak bisa menundukkan pandangannya kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka ini balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Pasti sempit kehidupannya. Iya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau balasan di akhirat, maka dia akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu aku di dunia melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah, dulu kamu di dunia tidak peduli dengan hukum agamaku. Kamu melupakanku, kata Allah. Maka sekarang aku juga lupa memberikanmu penglihatan. Ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, balasan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya, terakhir. Iya. Mengapa anak buah iblis ini sangat sibuk dengan misinya yang bisa memisahkan orang suami? Sangat apa? Sangat dibanggakan di depan iblis yang lain dengan misinya berhasil memisahkan suami istri. Gimana itu? Alasannya? Ya, alasannya. Kenapa? Karena dosa seorang yang bercerai itu sangat luar biasa di sisi Allah. Itu perkara yang sangat dicintai oleh iblis dan itu misi terbesar dia. Kenapa? Karena ketika sudah sudah hancur rumah tangga, itu akan menimbulkan beberapa perkara. Kemarin kita telah jelaskan. Yang pertama akan terjadi ghibah. Kalau suami istri sudah cerai, suami sudah tahu kartu istri, istri sudah tahu kartu suami, akan terjadi ghibah. Yang kedua akan terjadi caci maki. Suami akan mencaci istrinya mati-matian, istri akan mencaci suaminya mati-matian. Yang ketiga akan terjadi hasad, dengki. Pasti ini, dengki dan hasad. Yang keempat akan terjadi kesyirikan. Istri datang ke dukun, santet suami saya. Suami pergi ke dukun, ya, dan untuk menyihir istrinya dan semisalnya. Yang kelima akan terjadi kekufuran. Yang keenam bahkan kata para ulama sampai akan terjadi pembunuhan. Makanya perceraian ini bukan perkara yang dianggap biasa. Pasti akan terjadi mudarat yang besar. Makanya iblis sangat cinta ini. Dengan dia melakukan satu perkara ini akan pecah semua perkara. Kalau dia satu-satu membuat orang jatuh dalam keadaan zina, membuat ini bertengkar, ini itu sulit. Cukup dia lakukan satu, maka seluruh perkara dosa dan maksiat akan terjadi dari suami dan istri ini. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini hanya ini dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali masih dalam pembahasan yang sama dari sifat-sifat istri yang salihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak